Menantu Dewa Perang. Bab 388. Ampuni aku. Saat itu di Gunung Kuena, Menara Partam, Azka sedang berdiri di sana. Hari sudah malam jadi dia sudah bisa berkeliaran keluar. Terakhir kali dia keluar untuk pergi ke Ursus Silva, hari masih sore jadi dia harus membawa payung. Tapi kali ini dia tidak perlu membawa payung lagi. Guru mau pergi ke kota XD? Tanya Claire. Belakangan ini Claire sudah tidak mengurus segala pekerjaan di Virtue Group. Meski dia masih menyandang jabatan sebagai presiden direktur, tapi dia tidak pernah lagi memusingkan pekerjaannya. Sekarang dia hampir menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar di Gunung Partam dan sesekali berbincang dengan gurunya. Dia sudah tahu akan apa yang terjadi di dunia bela diri ini. Dia tahu sekarang Jason berada di kota XD untuk bertemu dengan tim investigasi. Claire tentu saja sangat khawatir, tapi dia memilih untuk berada di sisi Azka. Tidak perlu buru-buru, aku masih menunggu kabar dari Ali. Aku hanya melihat ke arah kota XD berada. Aku tidak bisa ikut campur akan apa yang terjadi di sana. Apa tim investigasi akan berbuat sesuatu yang membahayakan Jason? Bisa jadi, tapi yang pasti mereka tidak akan membunuhnya. Yang aku khawatirkan adalah Boniyardi dan Westin. Benar juga, Jason bekerja sama dengan Winda untuk menaklukkan Boniyardi. Mereka berhasil menggagalkan rencana Boniyardi untuk memecah belah Akonitum dan Merin. Mereka juga berhasil mengalahkan Velio dan Henry, dan berhasil menguasai kedua organisasi itu. Kalau tim investigasi tidak datang, kemenangan sudah di depan mata. Mereka berdua masih terlalu muda dan tidak ada koneksi di pemerintahan. Apabila Boniyardi dan Westin berhasil membujuk tim investigasi untuk memihak pada mereka, itu akan berbahaya. Tiba-tiba Ali datang membawa kabar buruk, kita mendapat masalah. Ada apa? Tanya Claire. Tim investigasi mengumumkan 3 hasil perundingan mereka. Pertama, yaitu mencabut Winda dari posisinya sebagai ketua aliansi, dan menggantikannya dengan Boniyardi. Yang kedua, Jason tidak lagi menjadi Raja ZH. Dan yang terakhir, perjanjian gencatan senjata antar kota KZ, ZH dan LZ dihapuskan. Jason dan Winda dicabut dari posisi mereka, dan Boniyardi yang naik. Kalau begini habislah mereka, kata Claire. Yang lebih mengerikan lagi adalah perjanjian gencatan senjata dihapuskan. Kota LZ sudah cukup lama menahan diri, kalau mereka datang menyerang, kota KZ dan kota ZH tidak akan bisa menang. Ketiga kota ini akan menjadi milik Westin. Masih ada yang lebih parah lagi, adik angkat Westin yang bernama Liam sedang bertarung dengan Kalim dan yang lainnya. Mereka semua kalah telak. Travis bukannya membawa pasukan ke sana. Liam juga membawa pasukan dari kota LZ yang jumlahnya jauh lebih banyak. Pasukan kita sudah dikepung. Tampaknya begitu gencatan senjata dihapuskan, mereka sudah tidak sabar untuk menyerang kota ZH. Kalau benar seperti itu, berarti mereka tidak lama lagi akan tiba di kota ini. Di mana Mary? Dia sedang bersama dengan Simon, sekarang mereka berdua sedang tidak ada di kota ZH. Aku hanya berharap Mary menyadari hal ini dan sudah melakukan persiapan. Apa sebaiknya kita juga melakukan sesuatu? Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Menunggu sampai mati. Tapi tentu saja Ali tidak berani berkata seperti itu. Tunggu sampai tim investigasi datang ke kota ini. Siapa tahu kita masih memiliki kesempatan untuk membalik keadaan. Mary harus bisa bertahan sampai tim investigasi datang. Kalau aku bisa bertemu dengan mereka, keajaiban mungkin bisa terjadi. Claire hanya diam saja, dia ingin berpendapat tapi pada akhirnya tidak dia keluarkan. Dia sebenarnya ingin sekali bisa berbuat sesuatu untuk Jason dan kota tempat dia tinggal. Tapi, dia sadar bahwa dia lemah. Bantuan terbesar yang bisa dia berikan adalah menjaga dirinya sendiri. Sementara itu di kota XD, di luar istana Brody, kota ZH dan kota LZ sudah bertarung satu sama lain. 1000 orang dari kota LZ, melawan 500 orang dari kota ZH. Sudah jelas siapa yang akan menang. 500 prajurit dari kota ZH dibuat tak berdaya dan senjata mereka pun dilucuti. Kalau bukan karena tim investigasi ada di dalam, kalian semua pasti sudah mati. Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah di hadapan tim investigasi, kata Liam. Plak, Liam menamparkan wajah keempat komandan satu persatu dan berkata pada mereka,
nanti kalau Jason sudah keluar, aku akan membunuh kalian beserta 500 orang prajurit yang kalian bawa di hadapan dia. Dengan begitu menguasai kota ZH akan jadi jauh lebih mudah. Gantung mereka di atas pohon, dan eksekusi mereka ketika Jason muncul. Siap, Pak Liam. Liam, kalau memang kamu bisa, bunuh aku sekarang juga, kata Kalim. Tidak usah terburu-buru. Aku akan mengirim kalian ke neraka satu per satu. Tapi pertunjukan sebagus ini harus ada Jason yang menyaksikan. Aku punya banyak waktu, jadi kalian bersabar saja, ya. Hahaha. Vincent ingin berbicara dengan Liam untuk membela mereka yang datang dari kota ZH, tapi aksinya ditentang oleh ayahnya. Pak, Nina sedang bersama dengan Jason. Kalau sampai Jason marah dan menyakiti Nina, bagaimana? Lebih baik kita coba bujuk Liam, setidaknya agar Jason tidak berbuat macam-macam pada Nina. Tak lama lagi Jason akan mati. Di saat seperti ini menyinggung perasaan Liam hanya demi Jason seorang bukanlah keputusan yang bijaksana. Petik 2. Tapi, Nina, tenang saja, Jason tidak akan berani macam-macam padanya. Aku percaya Jason orang yang baik. Ingat, kita baru saja memihak pada Liam, tapi kita belum berjasa apa-apa. Kalau kita berusaha untuk menentang Liam, yang ada kita yang rugi. Vincent tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia merasa sangat kecewa terhadap keputusan ayahnya. Ucapannya tadi jelas sekali menandakan bahwa dia tidak peduli dengan Nina. Di dalam istana, semua mengira mereka salah lihat. Cukup lama waktu berlalu sampai akhirnya mereka tersadar apa yang telah terjadi. Litra, mati. Kepalanya hancur lebur, dan darah yang keluar masih terasa hangat. Banyak yang masih tidak mengerti mengapa Jason berani membunuh Litra. Apa dia tidak takut ketua aliansi Armory akan membalas dendam? Apakah otak Jason bermasalah? Namun meski begitu, mereka jadi takut dengan Jason. Jason, aku minta maaf. Tolong ampuni aku, kata Brody, yang sudah berlutut di depan Jason. Litra, anak dari ketua aliansi Armory yang memiliki senjata spiritual setara dengan alam transenden, namun berakhir dibunuh oleh Jason. Tobias, Joko dan wanita Chongsam pun ikut berlutut di hadapan Jason dan meminta maaf. Mereka berempat berlutut di depan Jason tanpa bergerak sama sekali, sampai satu baju mereka dibasahi oleh keringat. Pelan-pelan Jason mendatangi wanita itu dan berkata, enak ya menindas aku. Meja rusak, ayam hidup, makanan busuk. Bagus sekali kerjamu. Aku hanya pesuruh, semua itu adalah idenya Pak Brody. Kalau aku tidak melakukannya, aku akan dibunuh. Tolong percayalah padaku. Bersambung. Bab 389. Siapa itu? Di saat seperti ini dia memilih untuk mengkhianati Brody dengan harapan Jason akan memaafkannya. Plak, tamparan pedas mendarat di pipinya, dan Jason kemudian berkata padanya, untungnya kamu ini perempuan, dan kamu bukan petarung, jadi aku hanya akan memberikan pelajaran, tapi aku tidak akan membunuhmu. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Erles, aku juga terpaksa melakukannya karena diancam oleh Pak Brody. Tolong ampuni aku juga bukan petarung, kata Joko. Namun Jason tidak menghiraukan permohonan dia dan langsung menginjak kepalanya sampai hancur. Dasar tidak tahu malu, pria tapi tidak mau menanggung akibat atas perbuatannya. Setelah menginjak Joko sampai tewas, kini giliran Tobias. Bukannya tadi kamu sombong sekali di depan istana. Kamu bilang seorang diri menghancurkan kota ZH. Kemana sifat arogan kamu itu? Maaf. Aku tidak butuh maaf darimu. Kamu adalah musuhku, jadi kamu mati saja. Jason menamparkan Tobias sampai kepalanya berputar 360 derajat. Lehernya patah dan Tobias pun tewas seketika. Sekarang hanya tersisa Brody yang masih berlutut di sana. Jason, maafkan aku atas semua kesalahanku. Aku harap kamu bisa kasih aku satu kesempatan lagi. Aku rela jadi budakmu. Terima kasih sudah mengirimkan makanan busuk, meja rusak dan ayam hidupnya. Jangan bunuh aku, jangan. Saking takutnya sampai Brody kencing di celana. Jika diberi satu kesempatan lagi, Brody tidak akan berani membuat Jason marah. Westin itu guru kamu, seharusnya kamu menemani dia. Kamu juga begitu bergantung pada Litra. Sekarang Litra sudah mati, jadi kamu ikut dia mati saja, ya. Jason menggunakan sebagian kecil tenaganya dia alirkan melalui telapak tangannya.
Ah! Brody menjerit ketakutan dan langsung melarikan diri dari istananya. Ah! Aku tidak mau mati. Brody bagaimanapun juga adalah seorang petarung setingkat jembatan awan, sekali berlari dia sudah jauh beberapa meter di depan. Mau kabur? Jangan harap. Jason mengacungkan sati jari dan mengeluarkan jurus benang pemotong. Tampak satu garis merah membentang di udara dan menebas leher Brody. Ark! Brody menjerit dan tersungkur lemas di tanah. Dia menggunakan sisa tenaga yang terakhir untuk berbalik menatap Jason dan hendak mengatakan sesuatu, tapi, nyawanya sudah terlanjur melayang. Winda, Nina dan Martha meneteskan air mata bahagia, sementara Drixter ketakutan dan tidak berani bersuara karena khawatir akan menarik perhatian Jason. Pak Graham, kematian Litra pasti akan menimbulkan balas dendam dari aliansi Armory. Kita tidak bisa membiarkan Jason tetap hidup, kata Roger. Tadinya Roger sedang mengobati Ferawati dan mengira masalah ini sudah selesai. Namun dia mendengar terjadi pertarungan besar, karena itu dia bergegas datang kemari. Namun dia tak menyangka kalau ternyata, Jason telah membunuh Litra. Pak Graham tahu sendiri siapa ketua aliansi Armory. Sebagai ketua tim investigasi, Pak Graham harus bertanggung jawab atas kematian Litra. Kalau kita membunuh Jason sebagai hukuman, mungkin masih sempat. Akan tetapi Graham masih tidak merespons. Apa Roger ini bodoh? Dia masih tidak menyadari siapa yang mendukung Jason. Prok, prok, prok. Freya adalah orang pertama yang bangun dan memberikan tepuk tangan. Roger termangu melihatnya. Bukannya membunuh Jason tapi malah tepuk tangan. Apa ini adalah bentuk perlawanan terhadap aliansi Armory? Jason, kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang kamu adalah murid dari ketua gerbang mistik. Apabila aliansi Armory ingin membalas dendam kepadamu, silakan datang ke gerbang mistik. Masalah hari ini sudah selesai. Dengan ini aku umumkan tugas untuk menyelidiki kota ZH telah berakhir. Pulanglah ke kota kalian masing-masing, kata Yasmin. Pertarungan antar Jason dan Litra telah usai. Jason keluar sebagai pemenang, dan sesuai peraturan yang berlaku, Jason diangkat menjadi pemimpin kota LZ, KZ dan juga kota ZH. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengumumkan ini. Dengan demikian, acara malam ini selesai, kata Graham. Sambil menenteng palu ular besi, Jason berjalan keluar dari istana tersebut. Karena dia sudah membunuh Litra, jadi palu itu sekarang menjadi miliknya. Bahkan Roger sekalipun tidak berani untuk merebutnya. Jason pergi meninggalkan istana dan berjalan ke arah halaman bobrok yang tadi dia tempati. Nina berlari mengejarnya dan bertanya, Jason, kamu baik-baik saja? Iya. Meski Jason bilang begitu, tapi Nina bisa melihat tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Nina tidak tega melihatnya dan ingin membantu Jason berjalan, tapi Jason malah berteriak, diam, jangan bantu aku. Kamu sudah terluka berat. Kalau aku tidak membantu, lukamu akan bertambah parah. Kamu harus istirahat. Apa kamu tidak lihat Roger ada di sana memerhatikan kita? Kalau aku terlihat lemah, dia akan menyerang. Tapi sekarang kamu sudah menjadi bagian dari gerbang mistik. Yasmin dan Freya pasti akan datang membantu. Dia pasti tidak akan berani menyerang. Hawa membunuh yang mengelilingi dirinya begitu pekat. Orang kalau sudah gila, dia pasti tidak akan bertindak sesuai akal sehat. Kamu cukup ikuti saja aku. Nina bergidik ketakutan. Kekuatan yang dimiliki Roger tidak bisa ditebak. Kalau dia tiba-tiba menggila dan menyerang Jason, di sekitar juga sudah tidak ada orang yang bisa membantu. Nina tidak lagi berbicara dan berjalan saja seperti biasa mengikuti Jason. Akhirnya Jason masuk ke salah satu ruangan dan langsung menutup pintunya. Di situ Jason langsung muntah darah, tubuhnya tepar di lantai, kedua kaki tangannya gemetar dan kedua matanya pun terbuka lebar, kondisinya mirip seperti orang mati. Luka yang dia terima sangat-sangat berat. Dia terkena serangan ular besi berkali-kali dan satu di antaranya menimbulkan luka yang sangat mematikan. Lalu Jason juga memaksakan dirinya lebih jauh lagi untuk mengerahkan kekuatan dari pohon taraf. Kemudian dia masih sempat membunuh Brody. Bisa bertahan sampai detik ini saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Jason, apa ada yang bisa aku bantu? Tanya Nina. Biarkan aku berbaring saja sudah cukup. Selama aku beristirahat, jangan sampai ada siapapun yang mengganggu, dan jangan sampai ada yang tahu. Aku butuh waktu 2 jam untuk tidur sebentar.
Jason terluka parah seperti ini karena telah kehilangan terlalu banyak darah, jadi beristirahat adalah obat yang paling manjur untuk saat ini. Oke, kamu tidak perlu berbicara lagi, biar aku baringkan tubuhmu. Ketika baru saja berbaring, lagi-lagi dia memuntahkan darah dan langsung tak sadarkan diri. Jason, maaf sudah menyusahkan kamu. Terima kasih sudah menyelamatkan kota KZ. Nina terus berada di dalam menjaga Jason dan sesekali memeriksa situasi di luar. Dia juga berharap supaya Roger tidak masuk ke dalam. Ketika waktu baru berlalu setengah jam, terdengar suara ketukan pintu. Sontak Nina langsung merinding panik. Apakah itu Roger yang mengetuk? Bagaimana ini? Bagaimana kalau dia masuk dan langsung membunuh Jason? Bersambung.